Baik Ibu, saya mulai ya untuk acara talk show-nya pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Waalaikumsalam. selamat hari Sabtu. Pada hari Sabtu minggu ini, saya atau kami dari tim penerbit wawasan ilmu itu mengundang salah satu penulis yang pernah menerbitkan bukunya di penerbit wawasan ilmu, yaitu dengan Bu Nur Laili ya Bu. Iya, ya Mbak. Boleh eh, dimulai dari perkenalan diri dulu Ibu, untuk eh, apa namanya, tempat tinggal, dan sekarang mengajar menjadi dosen di mana? Silakan Oke, Bu. ya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya untuk kita semua. Terima kasih yang pertama-tama sekali saya ucapkan kepada tim penerbit wawasan ilmu ya yang telah mengundang saya dalam rangka kita bersilaturahmi antara penerbit dan penulis gitu ya. Eh, Dapat perkenalkan, nama saya Nurlaili HS. Saya sekarang menjadi dosen di Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam. Nah, saya bertempat tinggal di Biren ya. Eh, dan sekarang itu saya itu menjadi dosen di Stikes Payung selama kurang lebih sudah 7 tahun, alhamdulillah. Dan saya mengajar di prodi Diploma 3 Kebidanan gitu. Jadi background saya ngajarnya itu kebidanan gitu. Ya, baik-baik. Yang saya lihat untuk jenjang pendidikannya Ibu itu dari awalnya itu D3 ya Bu? Iya, D3 D3, Kebidanan ya. kemudian lanjut alih jenjang D4. Mm-mm, iya Oh, langsung ke kemudian D4. melanjutkan 2 tahun kemudian melanjutkan S2 ya Bu. Nah itu Iya. boleh diceritakan perjalanan pendidikannya, kemudian akhirnya diputuskan untuk dari D3, sama seperti saya D3, kemudian Mm-mm. alih jenjang juga, saya sempat alih jenjang, kemudian apa ya, motivasi atau inspirasi biar agar semangat melanjutkan S2, memang dari awal ada semangat untuk apa, bercita-cita menjadi dosen, tidak bekerja di apa, tenaga kesehatan, menjadi bidan, atau bagaimana itu, Bu? Oke, baik. Saya ke pertamanya itu memang bercita-cita untuk kuliah di jurusan kesehatan gitu. Tapi awalnya itu tidak ada niat sama sekali untuk menjadi dosen. Itu seiring berjalannya waktu. Jadi saya cerita di awal kuliah itu saya masuk D3 Kebidanan selama 3 tahun ya. Alhamdulillah setelah dijalani memang yang awalnya saya itu eh, bukan bukan minat sih sebenarnya untuk masuk bidan gitu. Cuman pada saat itu entah kenapa gitu ya, melihat orang melahirkan itu kayak seperti penasaran gitu, seperti penasaran. Jadi saya memutuskan masuk kebidanan, D3 Kebidanan. Setelah saya jalani kuliah selama 3 tahun, alhamdulillah selama perjalanan itu dapat beasiswa dan sangat membantu karena dapat beasiswa tadi. Setelah tamat D3 itu saya berpikir ini gimana ya, mau cari kerja atau mau lanjut ke D4 gitu. Karena dulu kan selain D4 ada juga sarjana kebidanan gitu ya, tapi tidak ada di Aceh. Cuma yang adanya kalau nggak salah saya hari itu di Surabaya sama di Sumatera Barat di Padang. Nah, setelah selesai D3, jadi saya kepingin itu lanjut, lanjut. Karena memang cari kerja sekarang susah ya. Cari kerja sekarang memang susah. Jadi kalau berhenti di D3 itu kayak sepertinya rasanya nanggung gitu. Jadi saya coba tes kemarin itu di S1-nya yang saya tes kemarin itu di Surabaya, di Unair. Eh, dengan peserta yang ribuan ya dari berbagai provinsi, bahkan dari provinsi Papua ada ikut tes juga saat itu.
Karena memang S1 kebidanan itu jarang universitas, tidak banyak universitas yang membuka prodi S1 kebidanan dulu waktu tahun 2015 gitu. Jadi setelah tes, mungkin belum rezeki ya, Iya. saya nggak lulus. Oh. Nggak lulus karena kuotanya pun sedikit saat itu. Diminta hanya 20 orang gitu yang mendaftar sampai ribuan dari berbagai provinsi. Nah, karena tidak lulus yang S1 tadi, saya cari-cari informasi, oh ternyata S1 itu setara dengan D4 gitu, D4 kebidanan. Nah, kebetulan di D4 kebidanan ini yang mau saya daftar ini satu yayasan dengan kampus D3 saya. D3 saya kemarin itu kan Akbid Munawarah Biren di Aceh. Nah, eh, beliau ini kampus ini ada yayasannya di Medan gitu. Nah, jadi yang di Aceh di Biren ini cabangnya. Nah, kalau yang di Aceh ini tidak ada jenjang D4-nya. Jadi saya dianjurkan sama dosen-dosen saya yang di D3 ini untuk lanjut D4 di kampus Tikes Helvetia Medan gitu. Memang satu cabang dia nih, satu yayasan. Nah, ketika saya kuliah D4 itu kan kuliahnya nggak tiap hari tuh. Seminggu cuma 2 hari, Jumat sama Sabtu. Nah, otomatis ya sedikit rasa bosan pasti ada ya, kita di kos gitu ya kan, nggak ngapain-ngapain gitu. Dan saya tuh tipe orangnya itu ya nggak suka, dalam artian nggak suka jalan-jalan gitu. Kalau memang tidak terlalu penting keluar ya nggak usah keluar gitu. Jadi jarak saya itu pun kos antara kampusnya Helper itu deket gitu. Nah, ketika tugas akhir skripsi. Nah, ini kan udah mau tamat pasti bingung nih, selain stres mikirin tugas akhir, stres juga mikirin mau cari kerja di mana setelah tamat D4. Iya gitu kan. Nah, jadi pada saat itu ketika saya hampir selesai tugas akhir saya itu menyelesaikan skripsi, kebetulan ada pihak yayasan yang datang ke kampus kami, Yayasan Stikes Payung Negeri yang saya bekerja sekarang ini, yang punya yayasannya itu Bapak Samsul Bahari itu datang ke kampus saya gitu. Mereka mencari putra-putra daerah untuk memberikan beasiswa nyambung S2 tadi. Nah, jadi saya berpikir nih, wah ini sepertinya kesempatan nggak bakalan datang 2 kali ya kan, karena lagi saya mau bingung nih setelah tamat D4 mau kerja di mana gitu, atau mau buka praktek kebidanan, buka praktek bidan gitu kan, atau gimana, kita kan pasti pusing gitu ya. Pas datang bapak ini, jadi beliau menawarkan setelah tamat D4 itu saya disekolahkan sambil bekerja di kampus beliau. Nah, kebetulan kampus beliau ini di Aceh itu ada beberapa cabang, Mbak. Ada di Melabuh satu, ya kan? Di Melabuh itu nama kampusnya Stikes Medika Seramo Barat. Nah, daerah Aceh tuh di Kota Melabuh. Kemudian cabangnya juga ada di Sigli, Kota Sigli. Nah, itu nama kampusnya Stikes Medika Nurul Islam. Nah, kemudian ada juga cabangnya itu di Tamiang, Aceh Tamiang. Namanya Medika Akbid Medika Seri Tamiang. Nah, kenapa saya ceritain cabang-cabangnya ini, Mbak? Karena Ya. saya nanti bakalan ditempatkan di beberapa tempat ini selama saya menjalani kuliah S2 tadi. Nah, jadi udah nih ceritanya lanjut ke saya disekolahkan sambil kerja nih, Mbak. Nah, jadi ketika saya lanjut kuliah S2, itu disarankan sama dosen saya yang D4 untuk lanjut di Stikes Helvetia Medan ini juga gitu. Nah, dengan jurusan kesehatan reproduksi gitu, peminatannya kesehatan reproduksi. Jadi ada satu background lah sama dengan D4 kita tadi, ada berkesinambungan gitu. Jadi
Setelah saya lanjut S2 ini jadi kuliah sambil kerja gitu. Kuliah S2-nya itu seminggu cuma 2 hari juga Mbak, sama kayak di Empat. Hmm, oke. Ini Terkendala jaringan. mohon maaf Bu, sebentar. Tadi sinyalnya itu ya? Iya, sinyal tempat saya Mbak tiba-tiba hilang. Ya, boleh diulang tadi. Iya, iya. Kita lanjut lagi ya Mbak ya. Nggih, nggih. Ya. Eh, eh. Terus itu ketika saya kuliah Mbak, kalau kuliah S2 itu kan 2 tahun selesai ya. Nah, Ya. 4 semester ya kan, 4 semester. Nah, itu ketika saya bekerja sambil kuliah, saya ditempatkan di Stikes Payung nih, Stikes Payung yang ada di Bener Meriah, Mbak. Nah, di situ saya belum menjadi dosen, cuma tenaga pengajar. Kenapa? Karena kalau persyaratan dosen itu harus tamatan S2 dan harus ada NIDN, nomor induk dosen nasional. Nah, jadi saya masih pada saat itu masih tenaga pengajar di Stikes Payung Negeri itu bermulai di setelah saya tamat di 4 tadi. Nah, itu selama 6 bulan saya di kampus itu gitu ngajar. Nah, itu masih sambil kuliah. Jadi saya pulang pergi tuh antara Bener Meriah ke Medan, Bener Meriah ke Medan gitu. Jadi setelah 6 bulan saya di Benar Meriah ngajar, itu saya sambil masih kuliah nih Mbak. Kemudian saya dipindahkan ke ini Aceh Tamiang. Nah, posisi Aceh Tamiang kan dekat sama Medan tuh. Nah, jadi pihak yayasan ngasih keringanan supaya tidak terlalu capek bolak-balik. Jadi saya dipindahkan ke kampus beliau yang ada di Aceh Tamiang. Nah, di Aceh Tamiang itu saya 1 tahun setengah, 1 tahun setengah sampai selesai S2 tadi, yang kuliah sambil kerja. Nah, tamat S2 itu kan tahun 2017 akhir ya, akhir 2017. Nah, saya dipindahkan lagi Mbak ceritanya ini. Dipindah. Ya. Iya, gitu ya kan. Dipindahkan lagi ke kampus Bapak Bapak ini di kampus yayasan ini yang ada di Melaboh gitu. Nah, di Melaboh inilah baru saya eh, memang menjadi dosen karena sudah tamat S2 tadi. Nah, ketika sudah tamat S2 itu baru kita langsung ngurus NIDN gitu. Barulah di situ alhamdulillah saya dikasih amanah untuk jadi ketua prodi diploma 3 kebidanannya. Selain mengajar juga dikasih amanah untuk jadi kaprodi. Nah, di situ Mbak, saya nggak lama loh, cuma 1 tahun. Nah, 1 tahun saya ngajar di situ, dengan di situ saya mengurus NIDN, kemudian mengurus jabatan fungsional ya. Kalau dosen tuh Mbak, kita harus selain udah ada NIDN itu harus ngurus jabatan fungsional gitu kan. Nah, di situ saya ngurus jabatan fungsional selama setahun itu. Kemudian saya dipindahkan, Mbak. Setahun saya di Melabuh tadi, dipindahkan, dikembalikan ke Benar Meriah, ke Stikes Payungnya. Nah, Stikes Payung Negeri tadi. Nah, yang memang kampus, pusat kampusnya gitu. Nah, jadi saya dikembalikan ke Benar Meriah, di Stikes Payung. Nah, awalnya memang ketika menjalani itu memang nggak ada cita-cita jadi dosen, Mbak, sebenarnya. Cuma setelah dijalanin gitu kan, Mbak, kita bertemu dengan mahasiswa, masuk ke kelas gitu kayak kan, menyampaikan berbagi ilmu, kemudian melihat mereka itu paham dengan atau mengerti dengan yang kita sampaikan, itu rasanya seperti apa ya? Senang gitu Mbak, bahagia gitu. Jadi yang awalnya nggak ada cita-cita jadi dosen, jadi setiap bertemu dengan mahasiswa itu kita semangat, saya semangat. Oh ini besok mau masuk mata kuliah ini ngajar ketemu sama mahasiswa, wah semangatnya gitu ya kan. Jadi mulai dari situlah setelah dijalani, makanya saya semakin suka gitu menjadi dosen. Nah itu ceritanya Mbak. Terus memang gimana ya Mbak? Selama setelah saya dipindahkan kembali ke Stikes Tikus Payung payung. ini,
Iya, yang ada di Bener Meriah ini, tentu kan nggak berakhir di situ saja ya jenjang karir ya. Kita Iya. berpikir ini jenjang karir dosen ini bagaimana sih ke depannya gitu. Nah, nggak lama saya di kampus Tikes Payung ini, saya mengikuti Serdos Mbak, sertifikasi dosen itu tahun 2022 gitu. Sebenarnya dari tahun-tahun 2 tahun ke belakang saya sudah mempersiapkan Mbak, cuman belum rezeki ya, belum lulus juga. Karena terkendala persiapannya itu kita harus ikut tes TKDA Mbak. Nah, harus ikut tes TKDA, tes kemampuan dasar akademik. Nah, harus ikut ujian, kemudian juga kita harus ikut tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, salah satu persyaratannya nih Mbak, yang kita untuk mengurus sertifikasi ini, kita harus menulis buku. Nah, Hmm. salah satu persyaratannya. Jadi awalnya saya itu menulis buku ya gara-gara untuk persyaratan mengikuti sertifikasi ini gitu, awal ceritanya gitu. Nah, saat itulah alhamdulillah tahun 2022 itu eh, saya lulus sertifikasi tahun 2022, kemudian karena tadi jabatan fungsionalnya masih asisten ahli nih Mbak, karena asisten ahli itu dia masih jenjang paling bawah untuk jabatan fungsional dosen. Jadi saya harus mengajukan lagi untuk naik jabatan fungsional. Nah, setelah lulus sertifikasi tahun 2022 langsung saya ngurus jabatan fungsional untuk naik ke lektor. Alhamdulillah bulan 10 kemarin sudah selesai, sudah keluar SK-nya gitu. Jadi memang jenjang karir untuk dosen itu bertahap, harus kita Iya. siapkan ya, tahap bertahap gitu. Memang nggak mudah sih, tapi kalau kita eh, jalani dengan ikhlas, sabar, kemudian doa dari orang tua juga ya, insya Allah lancar. Gitu sih Mbak. Baik Bu, ceritanya menarik sekali sekali ya untuk menempuh pendidikannya itu juga cukup lama ya, panjang dari D3 sampai akhirnya menjadi dosen. Tapi untuk jadi dosennya berarti dari lulus D4 itu sendiri ya Bu, kemudian melanjutkan S2. Nah, untuk yang jurusan S2-nya juga masih relevan ya jurusannya dengan yang kebidanan. Kemudian jadi termotivasi juga bagi teman-teman dan untuk saya sendiri ya, mungkin yang apabila nanti ingin menjadi dosen, karena saya kan dari D3 juga, jadinya bagi teman-teman yang mungkin awal kuliahnya dari D3 terus bercita-cita ingin menjadi dosen, itu jangan patah semangat ya Bu untuk Iya, terus betul menempuh Mbak, pendidikan jangan dan patah belajar. semangat. Iya, karena kan memang perjalanannya itu tidak mudah ya. Kemudian jadi cerita awalnya tadi untuk menulis dosen kan karena untuk mendapatkan sertifikasi dosen ya Bu, untuk buku pertamanya ya. Nah, untuk buku-buku selanjutnya itu menulis bukunya itu memang ada niatan tersendiri penelitian individu maupun dosen-dosen yang lain atau bagaimana ya Bu. Jadinya buku-buku selanjutnya yang diterbitkan itu memang difokuskannya setelah menjadi dosen itu ya, yang S2. Iya, iya Mbak. Eh, jadi awal ceritanya itu kenapa saya menulis buku gitu Mbak. Memang awalnya itu dikarenakan alasannya salah satu persyaratan untuk lulus sertifikasi dosen itu kita harus menerbitkan sebuah buku gitu. Nah, jadi eh, awalnya itu ya memang masih bingung gitu, gimana sih cara menulis buku gitu kan. Sebelum saya menerbitkan buku di Wawasan Ilmu, gimana ya ini caranya? Nah, saya sering itu Mbak, Alhamdulillah ada seminar-seminar, webinar-webinar tentang bagaimana cara menulis buku gitu. Nah, mengikuti webinar-webinar itu berlatih. Nah, kebetulan ada teman saya Mbak yang sesama dosen gitu kasih informasi ke saya bahwasanya ini ada penerbit dari Wawasan Ilmu, kalau mau nerbitin buku coba aja ke sini gitu. Nah, kebetulan nama teman saya itu Bu Rahmayani, sesama dosen ya, dia kasih tahu nih ini di sini ada. Nah, jadi saya tertarik tuh Mbak, terbitin nih di Wawasan Ilmu. eh, Ketika saya chat gitu dalam proses menanyakan informasi, kemudian tanggapan dari tim penerbit Wawasan Ilmu, alhamdulillah responnya cepat gitu. Jadi
eh, saya rasanya terdukung gitu. Wah, ini kebetulan memang penerbitnya responnya aktif gitu. Kadang-kadang kan ada juga penerbit yang sudah kita otomatis kita nih baru pertama kali nerbitin buku. Tentu banyak pertanyaan ya kan, Mbak. Iya, iya Kebanyakan betul. penerbit itu kurang respon atas pertanyaan kita gitu. Biasanya yang udah mahir gitu yang nerbitin di sana gitu. Kan ini kan posisi saya baru pertama kali dengan banyak pertanyaan. Dan saya lihat memang di wawasan ilmu ini setiap pertanyaan yang saya tanyakan gitu, terus responnya itu bagus. Makanya saya tertarik gitu. Jadi saya menulis buku, kemudian terbitkan di wawasan ilmu, yang awalnya alasannya karena untuk salah satu persyaratan sertifikasi dosen, karena tadi responnya bagus. Nah, untuk tahun kedepannya saya tertarik nih Mbak, gitu, tertarik gitu nerbitin buku satu lagi di wawasan ilmu. Nah, eh, setelah saya nerbitin di wawasan ilmu buku yang kedua, Ya, nah saya ngajak teman saya nih Mbak. Nah yang saya itu ada kalau nggak salah 3 buku ya yang nerbitin di wawasan ilmu. betul. 2 buku yang saya sebagai penulis satu, yang satu lagi itu saya kalau nggak salah penulis kelima. Nah yang penulis kelima itu yang buku kalau nggak salah saya judul bukunya Komunikasi Dasar Kesehatan. Nah, itu saya ngajak teman saya yang satu kampus nih sama saya sama-sama dosen gitu. Saya ngajak, yuk kita di sini aja. Di sini bagus kok. Terus responnya aktif. Prosesnya juga nggak lama gitu. Nah, kebetulan teman ini kalau nggak salah saya yang buku itu penulis satunya Ibu Mawaddah Yusran ya. Jadi beliau saya ajak, oh benar ya Bu Leli, bagus ya di situ. Cepet ya prosesnya, cepet Bu, ayo kita terbitin di sini. Nah, akhir cerita kami nerbitin di situ. Jadi alhamdulillah Kak yang saya ikut bergabung satu tim itu ada 3 buku di wawasan ilmu. Jadi memang awalnya yang nggak tertarik karena tadi responnya bagus, kemudian eh, prosesnya tidak terlalu lama. Nah, jadi semakin tertarik dan semangat itu untuk menulis buku. Jadi gitu Mbak Iya, iya, ceritanya. iya. Oh ya, makasih Bu, testimoninya juga ini ya. Iya, karena kebanyakan Mbak, memang saya udah kan nyari tuh kan paling pasti ada di sosmed informasi-informasi, flyer-flyer yang tentang nerbitin buku di sini gitu. Pasti ada nomor kontaknya ya kan Mbak. Ya, Saya bertanya gitu, ini gimana caranya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Kebanyakan, tapi tidak semua, kebanyakan itu responnya lama dan mereka itu menganggap yang mau nerbitin buku ini sudah pinter gitu, sudah profesional ya. paham cara Iya, menerbitkan buku apa-apa aja yang perlu disiapin gitu. Makanya kami dari kampus pun mengajak, saya ngajak teman-teman itu kalau bisa menerbitkan buku ya di sini aja di wawasan ilmu karena memang responnya alhamdulillah bagus dan prosesnya cepet iya, gitu. iya. Iya. Baik. Makasih Bu testimoninya sama rekomendasi ke teman-temannya. Iya sama-sama Mbak. Iya. Ya, untuk selanjutnya ini yang saya baca-baca untuk judul-judul buku yang Ibu terbitkan itu kan rentang waktunya dalam 3 tahun berturut-turut itu tidak terlalu lama ya Bu. Ada beberapa ini dari 8 judul buku rentang waktunya cuma beberapa bulan. Nah, saya mau tanya dalam menerbitkan buku 8 judul ini kira-kira buku yang paling berkesan dalam menerbitkannya itu buku yang mana ya Bu? Boleh diceritakan apa ada cerita menarik dalam penelitian bukunya itu atau dalam menyusun naskah karya apa naskah karya bukunya atau bagaimana itu Bu? Boleh diceritakan? Oke, itu hmm, salah satu buku yang cukup berkesan sama saya tuh Mbak, yang buku ajar asuhan kebidanan komunitas yang ini. Nah, Oh nah iya, yang iya. ini. Iya. Kenapa yang ini Mbak? Kenapa yang ini? Karena buku ini itu saya masukkan ke persyaratan serdo saya, sertifikasi dosen. Saya masukkan buku ini Hmm, sebagai acuan saya. Persyaratannya memang harus nerbitin satu buku ya. Jadi saya memang masukin buku ini dan buku ini saya susun eh, lumayan lama karena salah satu juga persyaratan sertifikasi dosen itu ada yang namanya pelatihan pekerti AA, Mbak.
Nah, pelatihan Pekerti AA itu kan kita di situ dilatih untuk bagaimana kita teaching, micro teaching, kemudian bagaimana Hmm. kita menyusun RPS, silabus gitu. Nah, salah satunya dari pelatihan Pekerti AA itu saya sudah nyicil itu buat untuk isi buku ini sudah nyicil. Nah, kebetulan ketemu sama penerbit Wawasan Ilmu pas kali waktu itu, kalau nggak salah buku ini 2022 Iya. terbitnya, ya. Hmm. Hmm. Pas kali ketika saya memang mau ngurus Serdos gitu. Jadi memang berkesan, salah satu buku yang berkesan itu memang yang asuhan komunitas ini. Wah, alhamdulillah nih ketemu penerbit. Prosesnya pun nggak lama nih katanya. Nah, langsunglah masukkan ke situ setelah bukunya terbit. Nah, saya ajukanlah buku asuhan kebidanan komunitas tadi ke persyaratan Serdos saya gitu, Mbak. Jadi memang dari Hmm. antara lain memang yang itu yang berkesan karena memang materinya itu sudah saya siapkan sejak saya mengikuti pelatihan Pekerti AA gitu. Dari silabusnya sudah saya siapkan karena memang di penerbit Wawasan Ilmu kita harus memberikan RPS atau silabus ya Mbak ya, salah satu persyaratannya ya menyerahkan RPS atau silabus gitu Mbak. Baik, baik. Jadi buku ajar asuhan kebidanan komunitas itu sudah disesuaikan dengan RPS kampus atau mata kuliah yang akan diajarkan gitu. Seperti itu ya, Bu? Atau Iya, bagaimana? sudah disesuaikan, benar sekali. Baik, baik. Nah, untuk buku ibu yang lain, ini yang buku sosial budaya dan komunikasi dasar kesehatan itu kan masih relevan ya, Bu. Tata cara komunikasi dengan masyarakat-masyarakat Iya. dalam ilmu kebidanan. Nah, menurut Ibu ini bagaimana ya tata cara komunikasi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya itu di masyarakat ya tidak di pulau terpencil itu, Bu? Apakah dengan mengadakan nanti kita relawan mungkin sebagai dosen atau mahasiswa di ilmu kebidanan atau bagaimana diadakan di sana seperti itu. Kalau terkait komunikasi kesehatan itu memang kami sebagai dosen di Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam itu selain mengajar gitu Mbak, Ya. memang mendidik mahasiswa, mendidik dalam artian bagaimana mereka etika mereka, kemudian sopan santun mereka, cara mereka berkomunikasi dengan yang lebih tua bagaimana, dengan yang lebih kecil gimana gitu. Jadi eh, sebelum sebelum ada buku-buku komunikasi ini Kang yang ini kebetulan yang penulis satunya teman saya Ibu Ya. Mawaddah Yusran. Nah, kami memang sudah mengajarkan gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan mata kuliah atau bahan ajar yang komunikasi dasar kesehatan ini, mereka tinggal menyesuaikan. Nah, dalam artian di dalam buku ini mengajarkan bagaimana etika kita kepada masyarakat, bagaimana cara Hmm. cara kita bersosialisasi dengan masyarakat sehingga masyarakat itu mau berobat ke tempat kita, berobat ke pelayanan kesehatan gitu. Dalam artian ya tidak boleh sebagai tenaga kesehatan itu acuh tak acuh sama lingkungan sekitar. Tetap harus pandai bersosialisasi, pandai melobi gitu. Misalnya kita mau ngadain pelatihan, bukan pelatihan, pelayanan kesehatan, misalnya pemeriksaan darah gratis gitu, Mbak. Nah, kami sebagai dosen mengajarkan kepada mahasiswa ketika kalian turun ke lapangan, praktek di desa atau di komunitas gitu, hormatilah, pandai-pandailah berbicara dengan pejabat-pejabat daerah di sana, kemudian menghargai waris masyarakat di sana, supaya apa? Supaya kita yang sebagai tenaga kesehatan ini gitu diterima di desa tersebut. Jadi kalau kita mau ngadain pelayanan kesehatan, respon dari masyarakat sekitar itu semangat dalam artian tertarik Antusias. gitu. Jadi Hmm. pandai-pandai harus berkomunikasi apalagi dan komunikasi tentang kesehatan. Begitu, Mbak. Iya, jadi apa ya, belajar bagaimana tata bahasa, caranya komunikasi yang baik biar diterima dengan baik juga di masyarakatnya ya, mau itu di Ya, kota, mau benar. di desa, pulau terpencil seperti itu ya, Bu. Iya, Mbak. Benar sekali. Nah,
kemudian bagaimana cara komunikasi kita dengan orang yang berkebutuhan khusus ya Bu? Karena kan tentunya komunikasi dengan orang yang normal pada umumnya sama orang yang diberi uh, Mm-mm. apa kebutuhan khusus itu kan berbeda. Nah, itu biar bisa diterima atau dipahami oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus itu gimana Bu? Apakah dengan metode apa seperti itu? Eh, untuk saat ini, Mbak, kita belum untuk pelayanan atau tujuan kita itu belum sampai ke masyarakat yang berkebutuhan khusus gitu atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Eh, Kenapa? Karena luang lingkup komunikasi kesehatan ini lebih mendalam ke bagaimana pelayanan tenaga kesehatan itu memberikan komunikasi yang baik dan benar kepada kliennya gitu. Karena kita jurusannya itu kebidanan, tentu klien kita ibu hamil ya, ibu nifas beserta keluarga gitu. Jadi Hmm. untuk sasaran kami dalam komunikasi kesehatan ini belum sampai ke anak-anak atau masyarakat yang berkebutuhan khusus gitu. Hmm. Mungkin nanti bisa jadi tambahan ini Mbak, bisa jadi tambahan ya. Nanti kalau kami mau mengadakan pengabdian kepada masyarakat gitu, kan kami sebagai dosen harus melaksanakan tridharma namanya, selain pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, mungkin ini nanti saya coba ajukan ke teman-teman lain, mengajak teman-teman lain, boleh tuh kita memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Boleh nanti coba saya sampaikan. Ya, baik Saran Bu. bagus, Mbak. Nah, kemudian ini saya juga mau tanya ya Bu, sebagai orang awam itu berpikiran bahwa ilmu kebidanan itu kan ilmu yang mutlak, kayak saya pikir itu hanya ilmunya itu saja, tapi sebenarnya itu kalau dalam apa ya pandangan dosen, apakah banyak banyak materi-materi atau ilmu-ilmu baru yang harus dilakukan penelitian, banyak penelitian atau bagaimana yang harus diteliti dan dikembangkan agar bisa dituangkan ke masyarakat-masyarakat umum di luar sana. Eh, Kalau Kak untuk ilmu kebidanan, memang sebenarnya ya ilmunya sudah pasti gitu. Cuman seiring berjalannya waktu tentu ilmu itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang dulu pada saat mohon maaf nih Mbak sebelumnya, Mbak dulu D3-nya kebidanan juga? Bukan, saya perikanan, makanya saya Oh, tanya kayak, perikanan. iya. Oh, gitu. Nah, eh, kebetulan itu kalau misalnya dulu nih Mbak, ketika menolong persalinan itu, ketika menggunting tali pusat itu, kita ikatnya pakai benang. Oh, Ya, pada anak bayi gitu kan. Kalau dulu pakai benang steril namanya. Nah, seiring berjalannya waktu, untuk mengikat tali pusat bayi tadi tidak menggunakan benang lagi, tapi ada seperti penjepit dia. Nah, ada kalau kita bahasa medisnya klaim. Nah, klaim umbilikus. Nah, dia memang eh, seperti penjepit yang kita jepitkan ke tali pusat bayi tadi. Jadi nggak perlu ikat lagi. Kalau ikat kan agak lama tuh kita mengikat, mematikan, ikat, gulung gitu kan. Tapi kalau model penjepit ini lebih simple. Nah, jadi seiring berjalannya waktu nggak boleh lagi tuh, nggak perlu pakai lagi benang, tinggal pakai klaimnya aja, penjepitnya aja. Jadi memang kita sebagai dosen itu harus mengikuti perkembangan perkembangan ilmu. zaman ini. Kalau ada ilmu yang baru ya harus dipelajari dan diterapkan. Gitu. Jadi lebih ke apa ya, alat atau sarana dalam proses melahirkannya ya Bu, yang diperbaharui seiring berjalannya waktu. Mm-mm. Hmm, ya, baik. Selanjutnya ini buku ibu kan ada yang membahas mengenai program KIA ya, KIA atau KB itu untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan. Nah, itu kira-kira
Oh, pilihan KB mana ya Bu yang paling baik untuk ibu-ibu? Maksudnya apa ya? Setiap KB yang dipilih pasti kan ada efek sampingnya ya Bu. Misalkan minum KB yang A, nanti efek sampingnya menjadi berat badannya naik untuk ibu-ibu seperti itu. Nah, itu kira-kira KB yang paling baik atau yang paling efektif atau efisien itu yang mana Bu? Eh, Kalau menurut saya ya Mbak, KB yang sebenarnya tiap kontrasepsi itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kita tidak bisa bilang yang lebih bagus yang mana. Kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien kita seperti apa. Kalau misalnya pasien kita itu memang eh, Mbak, mohon maaf, terdengar nggak suara saya, Mbak? Terdengar jelas Soalnya di masih. sini hujan. Oh ya, Ya, dengarnya. ya, nanti saya asik ngomong ya kan, Mbaknya ke sana nggak nyampe suaranya. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya alat kontrasepsi KB, pasien kita memang dia kondisinya itu sudah punya 2 anak atau 3 anak. Kita bilang sudah mempunyai 3 anak. Nah, posisinya dia memang tidak mau melahirkan lagi gitu, nggak mau hamil lagi, nggak mau punya anak lagi. Nah, kita sebagai bidan ya, sebagai bidan itu menyarankan berbagai macam kontrasepsi. Kita jelaskan kepada klien kita kelebihan dan kekurangannya. Kalau kondisinya ibu seperti pasien tadi ini dia memang tidak mau punya anak lagi, nah itu kita lebih anjurkan menggunakan KB yang alat kontrasepsi dalam lahir. Nah, AKDR atau sering kita bilang implan. Nah, implan kalau kita bilang bahasa seringnya implan gitu. Nah, kalau itu dia bisa jangka waktu 5 sampai 10 tahun tidak memiliki anak. Boleh gitu. Hmm. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing suntik tiap bulan gitu. Nggak perlu ribet-ribet memikirkan berat badan naik karena kalau KB yang dimasukkan ke dalam tubuh itu dia tidak berhubungan atau tidak ada efek sampingnya dengan berat badan gitu. Karena dia bukan hormonal. Tapi kalau yang KB suntik itu baik suntik KB yang 1 bulan, yang 3 bulan itu mempengaruhi berat badan karena dia bersifat hormonal. Jadi tergantung nih Mbak, pasien kita kondisinya kemana. Jadi tidak bisa kita bilang KB yang ini lebih bagus nih dari yang lain-lain, nggak bisa. Tergantung kondisi pasien. Jadi kita lihat kondisi pasien kita, keluh kesahnya seperti apa, kemudian kita menjelaskan berbagai macam KB, keuntungan dan kelebihannya apa. Setelah itu kita kembalikan ke pasien gitu. Kita tidak bisa bilang ke pasiennya, oh Bu, yang bagus ini sesuai dengan Ibu. Nggak bisa Mbak. Kita kembalikan tetap ke pasien. Tapi setelah kita menjelaskan keuntungan dan kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam KB tersebut. Ya, baik-baik. Jadi untuk KB-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri itu Iya. maunya seperti apa, kemudian kita jabarkan ini KB A, B, C, kelebihan kekurangannya apa, nanti tinggal di mau pilih yang mana seperti itu ya Bu. Mm-mm. Nah, tadi kan apa materi atau informasi pada ibu-ibu yang sudah hamil, maksudnya sudah pernah melahirkan, sudah pernah hamil ya. Nah ini kira-kira bagi calon suami istri, maksudnya yang akan melakukan pernikahan itu Bu, itu kan Mm-mm. ada yang namanya suntik apa Vaksin. tetanus atau apa itu ya? Iya. Uh-uh. Ya, nah itu kira-kira kiat-kiat atau tips-tips apa saja bagi para calon suami istri untuk apa, menyiapkan pernikahan, kemudian apa program hamil ya, promil seperti minum asam folat, kemudian cek kesehatannya apa saja, dan kiat-kiat lainnya itu Bu. Eh, Kalau kiat-kiatnya bagi calon pasangan gitu, memang sebelum kita melakukan pernikahan itu memang ada yang namanya suntik catin ya, suntik calon pengantin. Yang disuntikan itu memang dia vaksin
yang mengandung atau yang mencegah penyakit tetanus gitu. Jadi dipersiapkan dari awal supaya nanti ketika pada saat mau melahirkan ataupun memang ibunya tadi pernah terluka gitu, entah itu mungkin terlukanya eh, terkena paku berkarat gitu. Jadi dengan dia sudah disuntik tetanus tadi, ya otomatis mencegah gitu supaya terjadi lukanya yang lebih parah untuk penyakit tetanus tadi. Makanya sebelum pernikahan itu salah satunya persiapan kita itu adalah suntik catin ya. Calon pengantin harus diberi imunisasi TT. Nah, persiapannya atau kiat-kiatnya itu selain kita mempersiapkan ekonomi tentunya ya Mbak ya, Iya, iya. karena nggak mungkin kita nikah habis itu hamil punya anak tanpa persiapan ekonomi, tapi harus juga persiapan kesehatan. Nah, seperti yang Mbak bilang tadi, sebelum kita merencanakan program hamil, kesehatan itu harus dijaga. Semisal yang memang atau suaminya itu ada kebiasaan merokok gitu Mbak. Oh, Eh, Kalau ingin mengadakan program hamil, nah otomatis rokoknya kita anjurkan supaya dikurangi gitu. Nah, karena kalau suami merokok, suami yang sebagai perokok aktif, istri yang menghirup udara sebagai perokok pasif. Nah, otomatis kesehatan si istri pun terganggu. Nah, padahal dia tadi mau program nih. Nah, kan kalau rokok kan mengandung nikotin. Nah, nikotin itu dapat menghambat juga kehamilan ya, sangat tidak bagus untuk kehamilan. Kemudian tentu harus mempersiapkan vitamin ya, asam folat, minum susu, susu khusus ibu hamil itu memang perlu dipersiapkan. Kemudian makan makanan yang mengandung protein itu seperti kacang-kacangan bagi ibu yang mau program hamil itu sangat bagus. Nah, gitu dia, Mbak. oh Memang jadi banyak. iya, iya. Ya, jadi untuk persiapan hamil, promil itu tidak harus misalkan sudah menikah, tapi kayak maksudnya sebulan atau 3 bulan sebelum menikah itu sudah boleh mengonsumsi asam folat dan itu atau bagaimana, Bu? Kalau menurut saya sudah boleh sih Mbak. Cuman kalau sebelum menikah kita minum susu promil tadi, pasti Oh, tetangga atau keluarga pasti iya, berpikir, kok belum nikah udah minum susu promil gitu ya kan Mbak. iya, Kan iya, iya. ya tahulah masyarakat sekitar seperti apa ya kan. Jadi kalau menurut saya sih lebih bagus setelah nikah. Nah, nggak mesti harus nunggu setelah nikah itu 1 bulan 2 bulan. Kalau memang mau promil, mau langsung program punya anak, udah boleh persiapan terus minum susu promilnya gitu. Karena itu tadi dia komunikasi kesehatan itu kadang memang masyarakat sekitar harus pandai-pandai harus pandai kita menjelaskan ya kan Mbak. Kalau Iya, enggak, aduh pasti nanti lain-lain pikirannya kalau kita minum tadi nih ceritanya minum promil sebelum nikah nikah. gitu. Oh, gitu Iya, ya. aduh, memang omongan tetangga itulah ya, Bu, pokoknya yang bahaya. Bahaya harus pandai-pandai berkomunikasi menghadapi mereka gitu. Harus pandai Iya. bertindak juga seperti apa menanggapi apa mereka tersebut Nah, ya. gitu. Baik, baik, baik. Bagus sekali ini edukasinya ya buat teman-teman di sini yang mau menikah, mempersiapkan Iya. pernikahan itu boleh didengarkan tadi. Nah, nah ini ada juga ya Bu, pertanyaan ya, yang kasus ini tadi kan bagaimana kita caranya untuk hamil. Nah, misalkan sudah berusaha, sudah ikut promil, akan tapi belum hamil-hamil atau yang istrinya itu sudah hamil, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maksudnya dari yang pihak cowoknya itu spermanya itu sudah bisa membuahi ovum yang wanita itu. Tapi kenapa bisa selalu keguguran itu ya Bu? Apakah apa ya kira-kira faktornya yang bisa mempengaruhi keguguran itu? Apakah karena ada virus-virus lain sehingga disarankan untuk suntik tokso, tapi atau bagaimana? Kalau misalkan suntik tokso tapi orang tersebut itu tidak memelihara kucing di rumah, apa tokso itu juga bisa karena apa ya? Faktor-faktor lain misalkan dari makanan, sayur-sayuran yang mungkin tadinya disemprot pestisida atau bagaimana atau ada faktor-faktor yang lainnya itu ya Bu, padahal sudah berhasil dibuahi tapi selalu keguguran. Itu kira-kira dari apa saja? Hmm,
Kalau penyebab keguguran itu bisa saja itu penyebabnya apa kita bilang implantasi janin yang sudah dibuahi telur, sel telur yang sudah dibuahi itu dia kan bakalan menempel di dinding rahim untuk berkembang menjadi janin. Nah, bisa saja pada saat menempelnya hasil pembuahan itu di rahim si ibu tadi tidak menempel secara kuat dalam artian janinnya itu lemah. Nah, saja karena tadi janinnya lemah tidak menempel secara kuat pada dinding rahim si ibu, nah itu mengakibatkan keguguran. Itu salah satunya bisa. Terus pengaruh psikologi. Mungkin ibunya nih masih hamil muda, trimester pertama, baru 2 bulan, 3 bulan gitu umur kehamilannya. Kehamilan pertama, mungkin dia stres, ini saya sanggup nggak ya menjadi seorang ibu, berpikir nih, saya bisa nggak ya merawat anak saya nanti. Nah, pengaruh psikologis pikiran tadi itu mempengaruhi produksi hormon di dalam tubuh, sehingga bisa saja dengan kita banyak berpikir, itu mengakibatkan keguguran pada si ibu tadi. Terus bisa juga karena kecelakaan atau benturan gitu. Mungkin ibunya ini orangnya biasa aktif gitu Mbak, harus aktif ikut organisasi, ikut ini, ikut itu, pokoknya kerjaannya sat set lah kita bilang ya kan, nggak nyadar gitu. Ini lagi hamil muda, nggak boleh banyak terlalu bergerak, nggak boleh ngangkat yang berat-berat. Nah, terjatuh, nah terjadi benturan, nah mengakibatkanlah tadi keguguran. Nah, yang keguguran tadi itu janin tadi itulah Mbak, janin yang sel telur yang sudah dibuahi tadi kan berubah jadi janin nih ceritanya. Nah, janin tadi itu yang luruh jadi darah karena janinnya itu belum berbentuk sempurna. Nah, belum berbentuk seperti sempurna, masih kecil ya. Nah, itulah yang luruh menjadi darah gitu. Itulah dia keguguran gitu. Jadi lumayan banyak sih faktor-faktor penyebab keguguran tadi gitu. Apalagi kalau di trimester pertama. Jadi banyak faktornya ya Bu. Misalkan memang dari bapak ibunya sehat, tapi ternyata janinnya yang lemah, jadi bisa keguguran. Ya, bisa mengakibatkan Jadi keguguran. kalau misalkan keguguran itu kira-kira apa ya, kayak harus diberi obat penguatkah misalkan dalam trimester pertama biar nggak keguguran lagi, atau dianjurkannya itu bagaimana ya Bu? Itu kita anjurkan memang trimester pertama supaya salah satu mencegah keguguran itu kita memberikan tablet Fe, zat besi gitu, penambah darah. Nah, dengan rutin meminum tablet Fe pada trimester pertama, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian ada dukungan dari suami gitu ya, dalam arti suami ikut senang dengan kehamilan tersebut, ya insya Allah keguguran tadi bisa terhindar gitu. Baik, baik, baik. Ya, bagus. Kemudian apa yang baru-baru ini ramai itu kan ada kasus stunting ya Bu? Iya, Stunting. stunting. Nah, itu program pemerintah dalam menekankan angka stunting di Indonesia itu kan salah satunya dengan pemberian makanan yang bergizi ya kepada anak yang terkena gizi buruk. Menurut Ibu, pendapat Ibu itu gimana? Apakah itu sudah efektif atau bagaimana ya? Ya, kebetulan untuk pencegahan stunting dari kampus Tikes Payung Negeri sendiri banyak atau sering mengikuti event-event atau pelayanan di desa-desa sekitar, artinya turun langsung gitu, bertemu dengan anak-anak stunting, kemudian memberi arahan gitu kepada orang tuanya tadi, bagaimana sih cara mencegah stunting, atau bagaimana anak yang sudah stunting ini supaya kedepannya kesehatannya membaik gitu. Jadi memang dosen-dosen Stikes Payung Negeri ini
kalau mengadakan pengabdian kepada masyarakat itu memang kebanyakan mereka di ruang lingkup stunting. Jadi mereka ikut andil dalam ya membagikan makanan-makanan bergizi bersama penduduk atau tokoh-tokoh masyarakat sekitar gitu. Berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat supaya ya stunting di desa mereka tersebut dapat berkurang atau dapat terhindar. Jadi itu dari kegiatan dosen-dosen di Stikes Payung memang kebanyakan untuk sudah 2 tahun ini kebanyakan itu memang tentang stunting gitu. Salah satunya untuk mencegah stunting tadi gitu, Mbak. Jadi sekiranya itu dengan menjalankan program-program seperti pengabdian masyarakat secara rutin itu ya sudah termasuk efektif ya Bu, cara yang bagus untuk menekan angka stunting pada anak-anak di desa-desa ya. Iya, benar sekali, Mbak. Kalau anak yang stunting itu kan berarti anak yang sudah dilahirkan. Nah, tapi apabila apa ya kayak banyak kasus-kasus yang anak lahir itu berkebutuhan khusus seperti eh, ketahuannya itu sewaktu di USG pas mau lahir itu itu kenapa ya Bu? Maksudnya karena makanan yang dikonsumsi oleh ibunya kurang bergizi atau kurang minum vitamin atau terjadi memang tiba-tiba pada usia kehamilan berapa itu ada penyakit yang masuk ke janinnya jadinya berkebutuhan khusus pada saat lahir itu bagaimana ya? Dan maksudnya jika ketahuannya itu masih usia usia kandungan yang muda, itu apakah memang ada disarankan untuk digugurkan atau bagaimana ya, Bu? Kalau misalkan sudah ketahuannya sudah besar atau sudah melahirkan kan itu tidak bisa kan digugurkan kayak ya ya sudah menerima gitu. Menurut Ibu bagaimana dalam dosen sekaligus apa khusus di bidang kebidanan ilmu kebidanan. Uh, Kalau menurut saya, Mbak, misal ini ketika di USG ya, di USG itu uh, terlihat misalnya entah itu tangannya yang tidak sempurna. Ini kasus anak berkebutuhan khusus yang masih di dalam kandungan nih, yang Iya, kita iya. ketahui Hmm, di dalam hmm, kandungan. Nah, pas USG mungkin tangannya kurang sempurna atau ada yang ketidaksempurnaan lain gitu ya ketika di USG trimester ketiga. Kalau trimester pertama sih belum nampak. Nah, hmm. itu kalau nampak pun itu trimester 2 atau trimester ketiga. Trimester ketiga lah lebih jelasnya Iya, ketika iya. di USG. Nah, penyebabnya bisa saja virus ya, virus yang dihirup atau virus yang terkena kepada si ibu sewaktu hamil tadi, sewaktu masa kehamilan. Nah, itulah salah satu fungsi juga sebelum menikah itu disuntik catin tadi, imunisasi tetanus salah satunya ya, Hmm. mencegah selain ibu tidak terkena tetanus juga. Nah, itu bisa pengaruh virus, kemudian bisa pengaruh makanan. Nah, misal nih ibunya perokok gitu, ibunya perokok lagi hamil. Nah, itu bisa salah satu penyebab janin tadi tidak sempurna, bisa saja entah dia hidrosefalus ya yang kepalanya besar daripada badannya itu. Nah, bisa jadi karena tadi kandungan nikotin dalam rokok tadi itu bisa mempengaruhi perkembangan janin karena janin tadi dia makan dan minum dari apa yang ibunya makan dan minum. Nah, disalurkan Hmm. melalui plasenta gitu. Kan bayi Hmm. ada plasentanya kalau kita bilang kakaannya si bayi. Nah, kalau di sini bilang sih sering bilang kakaannya si bayi. Nah, jadi makanan itu disalurkan melalui plasenta ke tali pusat bayi. Nah, jadi apa yang dimakan sama ibu, apa yang diserap sama ibu, otomatis akan tersalurkan ke si bayi. Jadi kalau ibunya makan makanan yang tidak sehat atau ibunya sakit, itu otomatis mempengaruhi perkembangan janin gitu. Itu kalau memang yang kita tahunya anak itu kekurangan di dalam sejak di dalam rahim gitu. Tapi kalau kita memang setelah lahir nih anak kita memang berkebutuhan khusus.
bagaimana sih cara menghadapinya gitu. Hmm. Kalau menurut saya Mbak, yang pertama itu kita harus sabar, ikhlas gitu ya kan Mbak, tawakal. Selain kita juga harus rutin memeriksakan kesehatan anak kita tadi ke pelayanan kesehatan gitu. Otomatis pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan eh, anak ini kebutuhannya apa? Apa dia memang tidak bisa atau kakinya yang tidak sempurna, otomatis pelayanan yang diberikan berhubungan dengan bagaimana meningkatkan atau bagaimana menyembuhkan supaya kakinya ini bisa beraktivitas dengan baik. Entah itu nanti dipasangkan kaki palsu atau dipasangkan apa, itu tergantung pelayanan yang diberikan, tergantung kondisi si anak yang berkebutuhan khusus tadi. Intinya tetap harus yang pertama itu sabar, tawakal. Kalau memang udah lahir anak kita seperti itu ya, mau gimana lagi ya Mbak? Iya, Anak benar. itu titipan, ya anak itu titipan, berarti kita memang lagi diuji gitu ya, bersabar, bahwasanya memang cobaan yang diberikan oleh Allah itu ya itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Yang penting sabar, tawakal. Memang kalau ngomong sih mudah, Mbak. Memang saya Iya. paham nih ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kalau kita ngomong memang mudah, ketika pelaksanaannya memang yang susah. Cuma kalau memang dilaksanakan dengan ikhlas, diiringi sabar, tawakal gitu. Insya Allah akan mudah jalannya. Gitu. Iya, betul betul Bu. Jadi jika memang sudah lahir terus berkebutuhan khusus, kita maksudnya masih ada usaha ya, berusaha Benar. kekurangannya apa dilengkapi dengan ikut pengobatan, terapi, Iya. memberi makanan dan minuman, serta obat-obatan ya Bu. Yang sekiranya itu maksudnya bisa memberi hidup yang lebih lama untuk anak tersebut jika memang diberi umur yang panjang seperti biar maksudnya tidak memang sih anak ini seperti tertinggal tapi kebanyakan ya bagaimana caranya apa ya Menghadapi tadi. menghadapinya untuk anak itu gitu. Ceritanya bagus sekali ya Bu dan ilmunya juga maksudnya saya sebagai orang awam juga paham apa yang disampaikan oleh Ibu menarik banget bagus banget ya saya juga jadinya tahu sedikit-sedikit tentang ilmu kebidanan dari yang telah Ibu sampaikan tadi untuk materi mengenai ilmu kebidanan sudah ya saya tutup. Mungkin saya akan alihkan dan pertanyaan selanjutnya itu untuk menutup acara talk show ya pada hari ini. Kira-kira ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan atau tidak kepada masyarakat umum di luar sana mengenai ilmu kebidanan maupun kepada teman-teman uh, uh, yang ingin menulis seperti itu sebagai penulis pemula. Kira-kira kiat-kiat atau tips agar semangat dalam menulis sebuah buku itu bagaimana? Seperti itu, Bu. Silahkan. Oke. Uh, Kalau kiat-kiat dan saran untuk teman-teman sejawat gitu sesama dosen untuk menulis yang sudah saya jalani gitu Mbak ya, jangan pantang nyerah. Misal nih Mbak, kita udah nyiapin gitu ngetik 1 halaman 2 halaman gitu untuk mempersiapkan buku ajar tadi. Tiba-tiba mood kita udah nggak enak nih. Aduh, udah malas. Aduh, gimana nih, gimana? Nah, ingat lagi, kembali lagi. Kita itu dosen, tugas kita itu tridharma. Ada pengajaran, penelitian, dan pengamas. Jadi kalau kita menulis buku tersebut, itu salah satu persyaratan kita di bidang pengajaran. Jadi nggak boleh patah semangat, kemudian supaya bukunya itu cepat selesai gitu, kalau saya dalam seminggu itu paling tidak saya menyiapkan 2 lembar atau 2 halaman gitu. Jadi saya cicil sikit-sikit untuk materi bukunya tadi karena memang kalau menulis buku itu apalagi untuk pemula seperti saya dulu itu memang susah Mbak.
nggak tahu meraba gitu. Kemana sih, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Apalagi bagi pemula itu seringlah mengikuti gitu pelatihan atau mengikuti webinar-webinar tentang bagaimana cara menyusun buku, bagaimana cara kiat-kiat menulis buku yang baik dan benar itu gitu. Nah, kalau untuk diri saya sendiri memang saya tanamkan menulis buku jangan berhenti sampai di sini gitu. Walaupun tidak siap dalam setahun 2 tahun, tetap harus menulis sedikit demi sedikit gitu. Kalau sudah rampung ya kita tinggal mencari penerbit yang dapat menerbitkan buku kita. Nah, kebetulan memang dari penerbit Wawasan Ilmu yang saya suka itu karena responnya cepat, kemudian prosesnya tidak lama dan amanah, itu yang saya suka. Makanya untuk 3 buku yang tadi itu memang saya terbitkan di sana. Karena dari 8 buku saya yang lain itu bermacam-macam penerbitnya, tidak ada yang sama. Cuma dari yang Wawasan Ilmu yang sama, ada beberapa buku yang sama. Kalau yang lain hanya sekali, kan otomatis kalau misalnya hanya sekali kita terbitkan di situ, kalau memang dia tidak tertarik besoknya nggak mau lagi ya kan Mbak. Nah gitu kan, makanya di buku saya yang lain itu penerbitnya nggak ada yang sama. Yang sama itu cuma yang di penerbit Wawasan Ilmu ya, karena itu tadi gitu. Jadi untuk teman-teman semangat menulis ya, teman sejawat, karena dengan menulis selain menambah wawasan juga dapat menghilangkan, kalau menurut saya dapat menghilangkan faktor-faktor negatif atau ajakan-ajakan negatif dari luar. Kita mempunyai kesibukan sendiri gitu. Jadi kalau ada waktu luang gitu, gunakan sebaik mungkin ya. Salah satunya dengan cara menulis ya, membaca begitu. Jadi waktu itu dapat digunakan lebih positif gitu. Baik, terima kasih ya Bu atas motivasinya buat teman-teman, Bapak Ibu dosen maupun teman-teman yang lain yang ingin tertarik dalam menulis buku itu karena memang yang tahu moodnya kita, semangatnya kita itu seperti apa, jadi ya memang harus kita sendiri yang harus tahu apa ya moodnya sama tips-tips untuk diri sendiri, motivasi dalam menulis sebuah buku itu sendiri ya Bu, biar cepat Iya, selesai dan tidak berhenti di tengah jalan. iya benar Mbak. Nah, jadi terima kasih ya Bu pada hari ini telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu seputar ilmu kebidanan dan kiat-kiat dalam penulisan sebuah buku. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan masyarakat di luar sana. Terima kasih juga Ibu telah menerbitkan beberapa buku di penerbit Wawasan Ilmu ya. Semoga pelayanan kami itu selalu memuaskan Ibu dan mohon maaf apabila dalam pelayanan masih ada yang kurang. Semoga kami dan Ibu, saya sebagai tim penerbit Wawasan Ilmu dan Ibu itu bisa selalu melakukan kerjasama dan Ibu dapat menerbitkan buku-buku di penerbit Wawasan Ilmu kembali seperti itu. Sekian ya yang dapat saya sampaikan dan materi yang disampaikan oleh Bu Nur Laili. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kemudian bagi teman-teman di sini yang berminat untuk menerbitkan buku itu bisa diterbitkan dengan menghubungi admin ya via WhatsApp dengan nomor 089535969231 dan untuk penjualan bukunya itu dapat diorder melalui marketplace kami yaitu melalui Shopee namanya Toko Wawasan Ilmu atau melalui Tokopedia namanya Toko Wawasan Ilmu BMS atau melalui website resmi kami yaitu www.wawasanilmu.co.id. Nah, bagi teman-teman mungkin di sini ada yang tidak bisa bergabung atau melihat live streaming YouTube ini, jangan khawatir karena setelah live YouTube ini berakhir itu akan disimpan, jadi bisa ditonton sewaktu-waktu ya, untuk kapanpun, ini lifetime. Jadinya untuk materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu Nur Laili itu bisa diakses kapan saja seperti itu. Jadi terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, sukses dalam Mbaknya karir juga. dosennya. Ya. Nah, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak. Izin live ya Mbak. Ini Bu, silahkan. Ya.